Halo teman-teman yang sedang menonton video ini, saya harap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Selamat datang kembali di Omits 16. Saya Junika Irdia dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menjelajahi dunia matematika melalui pembahasan soal yang menarik. Matematika mungkin terkadang terlihat rumit atau membingungkan, tetapi bersama-sama kita akan membongkar setiap langkah dengan penuh kejelasan. Tujuan video ini adalah membantu teman-teman memahami konsep-konsep matematika secara lebih mendalam melalui pembahasan detail. Baik kalian yang masih dalam tahap belajar dasar atau yang ingin menambah pemahaman lebih lanjut. Video ini cocok untuk semua tingkatan. Jangan ragu untuk berinteraksi dengan kami di bagian komentar. Kami akan dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan yang teman-teman miliki. Ingatlah bahwa proses belajar memerlukan waktu dan usaha. Jadi jangan khawatir jika ada bagian sulit di awal. Bersama-sama, kita akan melangkah maju dan mengatasi setiap tantangan yang muncul. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menyiapkan alat tulis dan kertas, karena kita akan melalui setiap langkah dengan cermat. Jangan ragu untuk mengulang bagian yang sulit atau memutar video ini kembali jika diperlukan. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung menuju pembahasan soal matematika kali ini. Saya yakin setelah menonton video ini, kalian akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas matematika yang menantang. Pertama terdapat soal geometri, yaitu diberikan bangun KLMN sebuah trapesium sama kaki dengan panjang KN-nya ini 29 cm dan LM-nya 13 cm. Lalu juga diberikan sebuah lingkaran yang berdiameter K15 yang menyinggung semua sisi bangun KLMN. Nah, di sini kita disuruh mencari keliling bangun KLMN. Kan udah diketahui KN sama LM-nya. Berarti di sini kita harus mencari panjang KL dan panjang MN-nya. Namun, jika teman-teman perhatiin itu kan bangun KLMN ini sebuah trapesium sama kaki, yang berarti panjang KL akan sama dengan panjang MN. Nah, selanjutnya juga, karena KLMN adalah trapesium sama kaki, sudut KLN akan sama besarnya dengan sudut MNK. Jadi misalkan kita namai sudut tersebut itu alfa gitu ya. Alfa. Oke. Jadi kita udah dapat dua informasi yang berhubungan dengan KLMN trapesium sama kaki. Terus misalkan juga kita gambar suatu diameter AB di mana A itu berada pada titik singgung sisi LM dan B-nya itu pada titik singgung sisi KN. Ini A, ini B. Berarti ini 15 cm. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakuin nih buat tahu panjang KL sama MN-nya? Sebelum itu kita tulis dulu runtutan caranya. Karena KLMN sebuah trapesium sama kaki, maka panjang KL sama dengan panjang MN. Dan besar sudut LKN sama dengan besar sudut MNK yang udah kita misalin dengan alfa sebelumnya. Lalu misalkan tarik garis diameter AB
dengan A berada pada sisi LM dan B pada sisi KN. Nah, selanjutnya kita akan menarik dua garis tinggi dari sudut L ke sisi KN dan dari sudut M ke sisi KN. Nah, misalkan garis tinggi dari sudut L ini itu kita namai LO. Dan dari sudut M ini garis tingginya kita namain MP ya. Nah, karena ini garis tinggi, LOK ini berarti kan siku-siku. Dan juga MPN, sudut MPN ini juga siku-siku. Nah, kita udah dapat informasi tambahan. Selanjutnya kita akan tulis informasi tersebut. Tarik garis tinggi LO dan MP ke sisi KN sehingga sudut LOK akan sama seperti sudut MPN, yaitu 90 derajat. Nah, kalau teman-teman perhatiin, sudut LKN itu berhimpit dengan sudut LKO. Dan juga sudut MNP itu berhimpit dengan sudut MNK. Nah, karena berhimpit, berarti sudutnya itu sama besar kan? Nah, kita tulis lagi. Karena sudut LKN berhimpit dengan sudut LKO dan sudut MNK berhimpit dengan sudut MNP. Maka LKO sama dengan LKN. Nah, sebelumnya udah ketahui juga ya, LKN itu sama kayak MNK. Nah, karena berhimpit sama juga kayak MNP. Dan sebelumnya udah kita misalin sudut LKN itu alfa. Oke. Nah, karena sudut LKO ini alfa, sudut LOK ini 90 derajat, dan juga sama MNP ini alfa, MPN-nya 90 derajat juga, maka sudut KLO itu sama kayak PMN. Nah, dari sini kita udah dapat fakta juga bahwa segitiga KLO itu kongruen dengan sudut MNP. Dari sini didapat bahwa segitiga LOK kongruen dengan segitiga MPN ya. Nah, berarti
berarti panjang dari si KO akan sama seperti panjangnya NP atau PN. Nah, dari sini, karena kita udah tahu informasi KO sama PN itu sama, berarti kita bisa nyari panjangnya KO sama PN. Karena tuh kita tahu panjangnya OP itu berapa ya. Nah, panjang OP itu sama kayak panjang LM. OP ini sama kayak panjang LM. Karena kan ini garis tinggi, berarti ini kan siku-siku ya. Ini siku-siku juga. Jadi kayak OPLM itu adalah sebuah persegi panjang. Nah, dari sini kita bisa memecah atau mendetailkan susunan panjang dari KN. KN itu kan berarti terdiri dari KO plus OP plus PN ya. Nah, KN kita tahu 29 derajat, 29 cm. KO-nya tetap kita tulis KO, OP-nya kita tahu panjangnya seperti LM, panjangnya sama, PN-nya kita tahu sama kayak KO, jadi kita tulis. Lalu 29 ini 2KO plus LM-nya 13 ya, 13 cm. Yang berarti KO-nya kita dapat ruas kanan kiri dikurangi oleh 13, 16 dan dibagi 2 berarti 8 cm. Seperti itu. Kita udah dapat KO-nya itu 8 cm. Yang sama kayak panjang PN-nya. Nah, setelah itu teman-teman perhatiin, karena ini siku-siku, ini juga siku-siku juga, ya kan? Karena AB-nya itu di titik singgung. Nah, berarti panjang dari AB atau diameter ini sama kayak panjang di LO, juga sama kayak di NP. Nah, berarti ini juga 15. Ini 15. Nah, kan ini siku-siku ya, LOK ini. Nah, kita udah dapat KO-nya, kita dapat LO-nya. Berarti si KL-nya ini kita bisa dapetin dari suatu Pitagoras. Untuk mendapatkan panjang KL dengan Pitagoras, didapat, berarti karena KL-nya yang sisi miring, LO kuadrat plus OK atau KO kuadrat. LO-nya 15 kuadrat plus 8 kuadrat. 225 plus 64 akar 982 17 cm. Ini centimeter. Oke, kita udah dapat KL. Yang udah kita setujui juga di awal kalau KL ini panjangnya sama seperti MN. Oke. Nah, berarti kita udah dapat nih dua-duanya, KL sama MN. Sehingga kita bisa mencari kelilingnya KL MN. Sehingga keliling KLMN adalah keliling KLMN sama dengan KL plus LM plus MN plus NK atau KN sama saja, karena tadi kita udah nyebutin KN ya. Berarti KL-nya 17 cm, LM-nya 13 cm, MN-nya 17, dan KN-nya 29.
Kita jumlahkan, ini berarti 30, yang satunya 46. Berarti 76 cm. Nih. Jadi panjang, kok panjang? Keliling KLMN adalah 76 cm. Kita lihat di opsi apakah ada jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan ke soal nomor yang kedua. Selanjutnya nomor 2 yaitu soal aljabar. Di sini kita mempunyai suatu fungsi f(x) dengan f(x) itu sama dengan 4 pangkat x per 4 pangkat x plus 2. Di sini kita harus mencari nilai dari f dengan x1 per 2021 ditambah f dengan x dari 2 per 2021 sampai dengan f dengan x 2020 per 2021. Nah, di sini teman-teman bisa melihat suatu nilai x-nya ini. Jika misalkan kita ambil x ini 1 per 2021, si 2020 per 2021 ini kan sama dengan 1 min x ya. Ini. Kan kalau misal ini x, ini berarti 1 min x. Nah, dari sini mungkin itu kita bisa dapat suatu fungsi atau suatu persamaan yang menarik atau bahkan bisa menjadi solusi. Nah, misalkan kita coba jika f(x)-nya 4x per 4x plus 2, maka f1 min x ini tinggal kita substitusikan ke si x-nya. Berarti 1 min x per 4 1 min x plus 2. Nah, selanjutnya bisa kita sederhanakan. Bisa disederhanakan menjadi 1 min x, berarti kan 4 pangkat 1 per 4 pangkat x ya, per 4 pangkat 1 per 4 pangkat x ditambah. Nah, si penyebutnya ini kita samakan penyebut yang bawah ini kita samakan dengan penyebut ini. Berarti per 4x di sini 4 plus 2 dikali 4 pangkat x. Selanjutnya kita sederhanakan lebih lanjut. 4 per 4 pangkat x dikali 4 pangkat x per 4 plus 2 dikali 4 pangkat x. Nah, selanjutnya dapat kita kalikan 1/4 pangkat x dengan 4 pangkat x, akan menghasilkan 1/1. Selanjutnya kita juga bisa memfaktorkan ini, berarti 4 kan 2 kali 2, terus yang bawah ini kita faktorkan 2 yang menjadi perkalian dari 2 plus 4 pangkat x ya. Nah, bisa kita kalikan juga ini 1/2-nya dengan 2 yang di pembilangnya, yang berarti paling sederhana itu 2 per 2 plus 4 pangkat x. Nah, selanjutnya kita coba jumlahkan si f(x) ini dengan f1 min x. f(x) plus f1 min x. Berarti 4 pangkat x plus 2 dijumlah ditambah dengan 2 per 4 pangkat x plus 2 ya. Karena udah sama penyebutnya, berarti dapat langsung kita jumlahkan membilangnya. Yang berarti 1 ya, 1/1 atau 1. Nah,
Dari sini kita dapat mengelompokkan suku yang pertama dengan suku yang paling terakhir, terus suku kedua dengan suku dua sebelum akhir, seperti itu. Jadi seperti ini mengelompokkannya. Kita kelompokkan F1 per 2021 dijumlah F 2020 per 2021. Ini tuh dikelompokkannya berdasarkan jika dalam X-nya itu dijumlah itu mengakibatkan 1 gitu. Nah, ini. Berarti yang di sini F2 per 2021 per plus F dengan 2019 per 2021. Ya kan? Soalnya ini kalau dijumlahkan juga 2021 per 2021 yang mengakibatkan 1. Berarti sampai yang terakhir yaitu bla 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 F dengan 1010 per 2021. Oh, pakai merah sebentar biar rapi. F 1010 per 2021 dijumlah dengan F 1011 per 2021. Dimana yang di dalam kurung hitam, warna hitam itu akan menghasilkan 1 ya. Nah, berarti 1 plus 1 plus 1 plus bla 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 1 sampai berapa ini? Nah, kita lihat saja pembilang dari yang suku pertama ini. 1, 2, bla 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 sampai 1010. Ternyata sampai 1010, seperti itu. Oke, kita hapus dulu. Nah, berarti ini sama dengan 1 dikali 1010 yang hasil akhirnya itu 1010. Jadi kita telah menemukan jawaban dari penjumlahan fungsi ini dari 1 per 2021 sampai 2020 per 2021 yaitu 1010. Oke, kita akan lanjut ke nomor 3. Oke, selanjutnya kita untuk nomor 3 ini ada soal kombinatorika atau lebih tepatnya peluang ya. Nah, di sini Alia akan mengambil 3 bilangan secara acak, nggak harus berbeda, dengan pengembalian dari suatu himpunan yang beranggotakan 6 bilangan, yaitu angka 1 sampai 6. Nah, Alia ini ingin menjumlahkan bilangan pertama dengan hasil perkalian bilangan kedua dan ketiga. Peluang dari hasilnya itu genap itu berapa gitu. Nah, kita misalkan dulu biar habis ini penyebutannya itu gampang ya. Misalkan A ini sebagai bilangan pertama, B ini bilangan kedua, dan C ini bilangan ketiga. Selain itu, di sini agar kita mudah menyebut genap ganjil, kita misalkan juga aja. Misalkan genap kita sebut dengan G kecil, dan ganjil kita sebut dengan L. Ganjil, gini ya. Nah, selanjutnya kita juga akan memisalkan operasi yang diminta Alia. Misalkan operasi tersebut itu namanya K. K berarti A plus hasil perkalian dari B kali C dijumlah dengan hasil perkalian B kali C yang diminta K-nya genap. Nah, di sini kita akan membagi kasus
bagaimana jika A ganjil, bagaimana jika A genap. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu genap itu didapat dari mana aja sih gitu. Dari penjumlahan dan perkalian apa aja sih gitu. Oke, kita breakdown satu-satu. Kalau dalam konteks penjumlahan, genap itu bisa didapat dari genap plus genap. Oke, kalau selain itu bisa juga didapat dari ganjil plus ganjil. Genap plus ganjil tidak menghasilkan genap, namun ganjil. Selanjutnya dalam konteks perkalian, genap itu bisa didapat jika salah satu atau lebihnya itu bilangan genap. Genap kali ganjil, dan satunya juga bisa ganjil kali genap, dan satunya lagi bisa genap kali genap. Ganjil kali ganjil nggak boleh. Nah, dari sini kita udah dapet pedoman ini ya, 5 ini. 5 ini kita namain ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, selanjutnya kita pecah satu-satu. Kita fokus dulu ke A. Misalkan A-nya ini genap, berarti si hasil dari B kali C-nya ini kan mengikuti yang pertama ini ya, karena A-nya genap. Berarti B kali C-nya harus genap. Nah, agar B kali C-nya ini harus genap, kita mengikuti si 3, 4, dan 5 ini. Berarti bisa B-nya genap, C-nya ganjil, B-nya ganjil, C-nya genap, dan yang terakhir bisa B-nya genap, C-nya genap. Seperti itu. Nah, udah selesai buat kasus yang pertama, yaitu si A-nya ini genap. Selanjutnya kita pecah lagi, kita bagi kasus lagi ke yang A-nya ganjil. Nah, kita lihat lagi ke pedoman tadi, agar K-nya genap. Ini kan kayak kita namain aja di sini. Ini K, ini B, ini A, ini B kali C, gini. Nah, agar si K-nya ini genap tapi A-nya ganjil, berarti kita akan mengikuti yang kedua ini ya. Berarti B kali C-nya harus ganjil. Nah, agar B kali C-nya ganjil, satu-satunya yang memenuhi itu masing-masing dari B dan C itu harus ganjil. Karena kalau salah satunya genap, perkalian itu akan menghasilkan genap. Berarti di sini ganjil kali ganjil. Seperti itu. Berarti kita udah selesai dengan kedua kasus ini. Ini kasus yang pertama, ini kasus yang kedua. Kita tinggal nyari peluang dari masing-masing ini. Nanti peluangnya itu dijumlahkan. Oke, kasus yang pertama, kasus 1, A genap. Kasus 1.1, A genap, B genap, C ganjil. Oke, kita lihat dulu berapa banyak jumlah bilangan yang genap dan berapa yang ganjil. Kita lihat di sini. Berarti yang genap itu ada 2, 4, 6. Berarti yang genap itu ada 3. Dan yang ganjil berarti sisanya juga 3. Oke, kita udah dapet ini, kita simpen. Nah, tinggal kita masukin ke sini. Berarti peluang misalkan P11, berarti A genap itu kan 3/6, ya kan? Soalnya peluang semestanya kan 6. B genap juga 3/6. C ganjil juga 3/6. Kok C sih 3/6? Berarti 3 kali 3 kali 3, 27/36 kali 6.
6, 3, 2, 1, 6. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke kasus yang kita namakan 1.2, yaitu A genap, B ganjil, C genap. Yang kedua ini. Satu sudah, sekarang yang kedua. Berarti P12 3/6 kali 3/6 kali 3/6 juga. Sama hasilnya 27/216. Kita lanjut ke kasus yang 1.3. Kasus 1.3, kita dapat apa? Genap semuanya ya. Berarti A genap, B genap, C genap. P13 3/6 kali 3/6 kali 3/6. Berarti 27/216. Nah, kita udah selesai buat kasus yang pertama. Kita jumlahin dulu. Berarti P1 sama dengan P11 plus P12 plus P13. Berarti berapa? 27 kali 3/216. Berarti bisa kita sederhanakan 3, atau enggak kita kalikan aja, soalnya nanti di kasus yang kedua takut gak bisa disederhanakan. Berarti 1281/216. Seperti itu. Kita lanjut yang kasus kedua. Kasus 2. Nah, kasus 2 kan nggak ada percabangannya ya. Udah jadi satu aja. A ganjil, B genap, B ganjil, C ganjil. Ganjil semua. Berarti P2 3/6 3/6 3/6. Berarti 27/216 juga. Nah, peluangnya itu kita tinggal jumlahkan P1 plus P2. Berarti peluangnya P1 plus P2, yaitu 81/216 plus 27/216. 8, 108, 216. Dapat kita faktorkan dengan 108, berarti 1/2 atau setengah. Apakah ada jawaban setengah? Jawabannya C. Berarti soal untuk yang nomor 3 sudah kita selesaikan. Sekian video pembahasan soal dari kami. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya. Olimpiade, ya Omits 16, kompetisi hebat untuk sang juara.